Dia sudah nggak mampu lagi gembira dengan rahmat Allah, tapi mampu gembira dengan gol. Paham nggak? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa mestinya kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, akan dekatnya kita dengan bulan suci Ramadan ini? Apa alasannya kita harus bergembira untuk itu? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurim." Sabda Nabi bahwa atakum Ramadan, Ramadan datang kepada kalian. Dia adalah bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan pada Ramadan itu kalian berpuasa. Dibukakan pintu syurga atau dibukakan pintu langit dan ditutup pintu neraka, kata Allah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setan pada bulan tersebut akan dibelenggu, ya. Dan pada malam tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu pada bulan Syahrul Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan daripada malam tersebut, maka tidak pantaslah dia betul-betul mendapatkan kebaikan. Nah, kenapa saya harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Ini dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya harus bergembira? Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Siapa yang memberkahinya, itu adalah keberkahan daripada Allah. Syahrun mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita berpikir bahwa setiap masa itu, setiap waktu, setiap bulan yang berlalu ataupun waktu yang kita lewati itu biasa-biasa saja. Ada di sana momen dalam hidup kita, waktu yang berlalu dalam hidup kita itu enggak biasa. Ada yang istimewa dalam hidup kita, cuma kita kadang tidak sadar. Jadi kita paham dari sini, kalau ini bahwa telah dikasih tahu oleh Nabi, yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Tapi dalam setiap hari, setiap waktu juga ada di sana waktu-waktu yang istimewa yang kita tidak tahu. Yang Allah memberikan pahala lebih, kebaikan lebih bagi hidup kita. Dan ini terkhusus adalah bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ada masa-masa, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dia? Itu di situ ada disuruh untuk kita berpuasa pada malam pada bulan tersebut. Kita disuruh, diwajibkan oleh Allah berpuasa pada bulan tersebut. Ini adalah merupakan kewajiban paling besar nomor 2 di dalam Islam. Yang pertama adalah solat, yang kedua ini adalah puasa pada bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh. Ini adalah kewajiban nomor 2 yang paling besar di dalam Islam, yang hampir kebanyakan kita adalah mampu untuk melaksanakannya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat mungkin, kalau zakat harta ya setahun sekali juga, tapi persentase daripada orang yang melakukannya lebih sedikit mungkin, ya. Tapi kalau puasa dia ini adalah kewajiban, hampir semua orang mampu melakukannya, kecuali adalah beberapa persen saja yang uzur melaksanakannya. Maka dia kewajiban lebih besar di dalam kewajiban dalam rukun Islam setelah solat itu sendiri. Kemudian diberkahi lagi. Kenapa? Diberkahi adalah dengan dibukakannya pintu syurga, kemudian ditutupnya pintu neraka. Dibukakan pintu syurga bagi kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, artinya adalah bahwa saya itu bisa booking langsung tempat di dalam syurga. Amalan-amalan saya itu langsung berefek dengan syurga. Jadi apa saja amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu, ada harapan kita dapatkan hasilnya nanti di dalam syurga.
Kita bisa ambil hasilnya nanti di dalam syurga. Kebaikan-kebaikan kita itu hampir langsung menuju syurga. Bisa dapat imbalannya langsung dengan syurga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu keberkahan besar. Dan ditutupnya pintu neraka. Betapa bahwa rahmat Allah terbuka lebar pada bulan suci Ramadan tersebut. Ya, kita hanya bicara masalah amal soleh dan syurga. Nggak ada ngomong dalam masalah neraka ini, enggak. Ini amal soleh dan syurga. Rahmat Allah terbuka lebar bagi kita. Ya. Kemudian syaitan juga dibelenggu, kata Nabi SAW. Syaitan dibelenggu artinya apa? Bahwa kalau saat biasa hari ini kita banyak godaan dalam hidup kita, tetapi pada bulan suci Ramadan itu adalah sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Nggak ada pengaruh syaitan sama sekali. Maka mari kita buktikan sendiri pada bulan suci Ramadan nanti bahwa kita memiliki kemampuan untuk berbuat yang terbaik atas dasar inisiatif diri kita sendiri. Itulah nantinya ikhlas. Tidak ada pengaruh macam-macam daripada yang lain. Kalau ingin berbuat baik, nggak ada pengaruh apa-apa, kecuali memang ikhlas daripada diri kita, inisiatif daripada kita sendiri. Setan sudah nggak berfungsi lagi. Setan nggak akan mengganggu kita selama kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan tersebut. Nah, kemudian diberkahi lagi dengan apa? Dengan Allah memberikan pada malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, yang itu dalam setahun hanya sekali, dan itu datangnya dalam bulan suci Ramadan. Itulah berkahnya. Dapat sekali kita beribadah pada malam itu dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas karena Allah, itu ibaratkan 83 tahun kita beribadah. Mana ada umur umat Nabi ini yang banyak sampai 80 tahun. Rata-rata umurnya adalah 60 tahun. Tapi satu malam ini dia dapatkan seperti dia beribadah 83 tahun. Bayangkan. Dan kalau umurnya misalkan saat ini kita ada umur 50 tahun, kita sudah berpuasa dari tahun 15 tahun dulu, 15 tahun kita mulai berpuasa, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap malam, maka bayangkan 45 tahun kita sudah berpuasa dan kita beribadah baik pada malam Ramadan. Bayangkan kita mendapatkan Lailatul Qadar 45 kali sudah. 45 kali atau 35 kali kita dapatkan. Bayangkan itu dikalikan 83 tahun kali 45 atau 35, apa jadinya? Makanya Nabi katakan, barang siapa yang enggak mendapatkan kebaikan, kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar, ya berarti sikah hanja kebut laju. Ya sudah, berarti sudah enggak pantas dapat kebaikan dia. Sudah begitu diberikan free bagi dia, diberikan kebaikan nomplok begitu enggak dapat juga. Ya udahlah, kagak mana berarti mang si hanaha kata rumput. Dumnan kata juk hanta tuang. Ya benar. Sudah begitu dikasih tapi engkau enggak mau. Ya, kata Nabi, man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dia enggak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar itu, ya udah berarti dia enggak pantas untuk mendapatkan itu, mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka jangan sia-siakan bagaimana fadilah baik, kabar gembira ini yang disabdakan Nabi daripada bulan suci Ramadan. Ustaz, kami sudah tahu itu masalah fadilah bulan suci Ramadan. Kita harus mengenang dan harus mengingatkan kembali siapapun. Kita cas kembali dan kita harus review kembali supaya rasa gembira itu muncul dalam diri kita. Oh, itu akan sebentar lagi sampai. Kapan? Bulan suci Ramadan. Dengan apa semestinya kita harus bergembira? Dengan inilah kita harus bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu, kata Allah. Allah katakan, firmankan dalam surat Yunus, qul, katakan, dengan keutamaan daripada Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, dengan itulah hendaklah mereka falyafrahu, mereka bergembira. Mari kita untuk bisa dan mampu bergembira dengan fadilah, keutamaan, dan dengan rahmat Allah. Maknanya apa? Begini, hari ini ada orang yang kalau gol Barca, kalau gol MU, paham gembira itu seperti apa? Gol, gembira bukan main. Kenapa?
Dia Barca, dia MU. Ketika MU menang, Barca menang, paham itu gol dan gembira bukan main. Dia tahu bergembira dalam kondisi ini. Tapi ada orang yang kemudian gara-gara ini dia lupa untuk bergembira dengan rahmat Allah. Kalau dibilang ini rahmat Allah terbuka loh. Emangnya penaman? Emangnya ada apa? Dia sudah nggak mampu lagi gembira dengan rahmat Allah, tapi mampu gembira dengan gol. Paham nggak? Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, kata Allah. Katakan dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, dengan itulah kalian gembira. Oh, jadi kita Ustaz nggak boleh gembira kalau ada gol yang kita support, misalkan Persiraja, yang suka Persiraja, kalau Persiraja bobolkan gawang, gembira, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai nggak tahu lagi bagaimana gembira dengan rahmat Allah. Kamu hana mutoh menyanggup bulan Ramadannya bulan maghfirah, hana mutoh gembira le. Ini dia. Ini yang fatal dalam hidup kita. Kita udah nggak tahu lagi senang gembira dengan rahmat Allah yang dibuka kepada kita. Hana mutoh lelon. Saya udah nggak paham lagi. Tapi kalau dibilang bahwa gaji naik tahun depan, itu saya tahu gembiranya seperti apa. Tapi kalau dibilang bahwa bulan depan ini bulan suci Ramadan, ada maghfirah yang bisa kita ini, hana aku gembira ke bah. Saya nggak tahu lagi gembira seperti apa. Inilah dia. Katakan, kata Allah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan bahwa sesungguhnya dengan keutamaan daripada Allah dan dengan rahmat daripada Allah, hendaklah mereka bergembira. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana kita bergembira dengan rahmat Allah, gembira dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.